berapa nih? 147. Waduh, angkanya nggak bulat nih. Berapa? 9035, Pak. 035. Itu, Pak. Oke. Ada yang lain yang beda mungkin? Silahkan. Ya, pokoknya kita gimana? Ada yang beda? Sama semua ya. Oke. Yep. Kalau yang beda nanti silahkan. Oh, beda ini ternyata ini masuknya mana? Silakan aja sih. Juga ini ya. Kadang memang apa ya? Ini kan dinamis ya sebenarnya ya. Masuknya itu kadang ada yang harus pos-posnya itu dia bisa berbeda-beda ya tergantung nanti kebutuhan dan perkembangan di lapangan. Oke, kemudian ini apa nih? Oh, ini mencari besarnya disposable income. Oke, kita kerjakan. Latihan 2. Ya, nanti ini soalnya yang di pelajaran ekonomi makro ini sering dibahas terkait GNP, GDP. Jadi ini sesuatu yang memang kita bahas ya, nggak bisa satu pertemuan. Oke. Yang dicari adalah disposable income. Baik, net national product di sini sudah diketahui ya. Jadi kita memulainya itu dari baris ketiga. Kita ingin, karena net national product sudah diketahui, maka kita tinggal mencari pendapatan nasional atau national income. Pendapatan nasional atau national income itu dimulai dari net national product ya. 1.900.000 dikurang pajak tidak langsung, ada nggak nih? Ada, Pak. Ada 160. 500. Mana tuh? 160.500. Berapa? 1.739.500. 500. Oke, udah dapat. Sekarang kita mencari personal income atau PI. 1.739.500. Oke, kemudian ditambah subsidi mana? Tambah subsidi, ada subsidi. Subsidi nggak ada ya? Net nasional iuran. Subsidi iuran tunjangan hari tua. Transfer, Pak. Itu transfer payment ya. Transfer payment. Kemudian dikurang. Kemudian dikurang laba ditahan. Apa laba ditahan? Itu undistributed Ya, profit. undistributed profit. Kemudian ada lagi yang dikurang? Ada, Pak. Itu iuran tunjangan hari tua masuk, Pak. Iuran asuransi. Iuran tunjangan hari tua. Oke, asuransi. Itu bukan ditambah ya, Pak? 180. Bentar, iuran tunjangan hari tua ya, iuran tunjangan hari tua. Ini dari ini ya. Kayaknya sih dari yang dilihat dari soal ini sepertinya dari pembayaran dari warganya kalau nggak salah ya. Coba kita cek kembali sebentar. Kurangi keuntungan, pajak keuntungan, pembayaran pindahan, kontribusi, dana nggak ada. Oh, itu dikurang ini. Soalnya di sini dikurangi kontribusi kepada dana pensiun, iuran tunjangan hari tua. Ini kan hubungan pendapatan dengan pendapatan pribadi. Jadi
Kalau misalnya dia ada iuran gitu ya, iuran maka itu dia dikurangi. Kalau misalnya transfer payment, bunga pinjaman konsumen, bunga pinjaman pemerintah itu ditambah. Karena di sini juga tidak itu ya, tidak kecuali dia bilangnya itu mana ya, bantuan iuran tunjangan hari tua ini hanya iuran tunjangan hari tua, jadi dikurangin. Oke? Oke, ada lagi yang Ada. nggak ngurut sih. Depresiasi depresiasi Itu kan dipakai buat nyari GNP ya, Pak? oke. Ini nggak ada. Ya, oke, betul. Pak, corporate tax itu maksudnya indirect tax, Pak? Indirect kalau corporate. Oh, alah. Jadi kalau orang pribadi ini kan direct tax itu kan ini kan soalnya personal ya, sudah personal, jadi dia masuknya ke pajak pribadi. Karena kalau corporate tax itu kan sebenarnya konsepnya begini ya, pemegang saham itu kan dia nyetor modal ya. Nah, misalnya, jadi kalau misalnya dia sudah setor modal ke entitas misalnya PT ya, apapun yang dihasilkan oleh PT, itu kan berarti kan bayar pajaknya juga PT. Itu pisah antara pajak korporat dengan pajak pribadi atau personal. Nah, jadi konsekuensinya kalau nantinya misalnya si PT-nya itu bangkrut ya, si PT-nya itu bangkrut, maka si pemilik modal itu tidak bisa misalnya dituntut untuk hartanya diambil lagi untuk mengganti kerugian itu, misalnya utangnya banyak. Karena berdasarkan hukum pemilik perusahaannya itu hanya bertanggung jawab sebesar dari modal yang memang mereka setorkan ke perusahaan. Kecuali kalau misalnya dia itu badan hukumnya adalah CV ya, CV kalau badan hukum CV, misalnya CV-nya kenapa-napa bangkrut, nah itu sampai dapur-dapur pemiliknya, harta pribadi pemiliknya itu akan diambil semua. Kalau misalnya kenapa-kenapa, misalnya utangnya banyak gitu ya. Kenapa? Karena dalam CV sendiri itu dia bukan sebenarnya sejatinya dia bukan badan hukum yang itu ya, badan hukum yang berupa perusahaan. Dia sebenarnya entitas pribadi juga sejatinya. Cuma memang dibuatkan aktenya adalah seperti itu. Karena dia hanya persekutuan ya, bukan dalam bentuk PT yang memang dikhususkan untuk komersial, sehingga pajaknya itu dia menyatu dengan pajak pribadi atau pemilik. Nah gitu ya kira-kira. Oke, ini hasilnya berapa ini? Coba tolong kalkulatornya. 1464200, Pak. 1464200. Ini PI ya. Nah, sekarang tinggal mencari disposable income 1464200 kurang mana pajak langsung 30500. Berapa ini? 143.700. Nah, 1477 33.700. 3.700 Pak. 1433 Iya. 700. 700. Oke. Nah, oke, ada tanggapan yang lain kan? Siapa tahu ini salah ya, silakan ditanggapi Saya aja. salah, Pak. Corporate tax-nya nggak dimasukin karena dikira nggak ada indirect tax. Itu. Hah? Kenapa? Saya salah di Oh itu, ya, ya. corporate tax. Oke. Oke. Lanjut. Lanjut, Pak. Yang 3. Apa nih soalnya? Negara Zoro, di mana lagi nih? Berdasarkan, oh ya ini masih sama mencari disposable income.
Ini sederhana ya seperti ini ya, tapi nanti pada kenyataannya kalau sudah prakteknya realnya ya tidak sesederhana ini. Jadi macam-macam lah, indirect tax-nya macam-macam, JNB macam-macam. Oh, lebih ruwet biasanya. Tapi kita di sini kan nyarinya ini ya, mau nyari logikanya aja. Untuk mencari disposable income. Oke. Yang sudah diketahui adalah JNP, tinggal kita menghitung NNP, National Product. NNP, GNP dikurang depresiasi. 1.200.000. Berapa tuh dikurang 347.000? Berapa ini? 853.000, Pak. 153.000. Oke, kemudian NI ya. NI, sekarang tinggal mencari NI 853.000. Ada yang ditambah? Ada yang tambah? Tambah apa nih? Ada subsidi? Nggak ada. Ada. Nggak ada, Pak. Itu 65.000 apa tuh? Transfer payment, Pak. Transfer payment itu dia. Iya, ya, Pak. Tambah kan? Iya, Pak. 5.000. Terus kurang, apa ada yang dikurang? Indirect tax? Kurang cuman yang security payment ya, Pak. Ya, social security payment Indirect ya, tax. dan indirect tax 61.000. Indirect tax 75.000. Biar bacanya duluan. Jadi berapa ini? Ada yang dikurang lagi nggak? Kita kan ya? Transfer payment. Ya. Jadi berapa? Ayo, kalkulator. Ini nyari PI bukan, Pak? NI. NI dulu. Kalau NI bukannya NNP dikurang indirect tax doang ya? 75.000 dari mana ya? Indirect tax, sosial. NNP dikurangi indirect tax. Iya, NNP kurang. Indirect tax. Oh, coba. 853 dikurang 75 aja. Kalau yang tadi ada subsidi ke PI. Coba kita cek ya. Iya, Pak. Social security. Income. Sabar ditahan, iuran asuransi. Iuran jaminan sosial. PI. Tadi bahasanya apa sih itu? Social security ya. Nah ini. Oke, ini saya screenshot lagi aja deh. Pakainya. Nah, ini kan lebih enak. Ini personal income ya. Nah, taruh sini aja. Nah, ini personal income. Kok di sini? Nah, ini personal income ya. Belum betul. Berarti iuran asuransinya ini saya salah ya. Oh iya, berarti belum dikurangin di sini ya. Oke. Oh iya, betul. Berarti cuma dikurangin itu aja. NI ini PI ya, PI dikurang ini. NI. Oh iya ya, salah. Maaf. Saya salah ngelihat ininya, salah ngelihat apa? Salah ngelihat ininya barisnya.
Ya, betul. NI itu hanya NNP dikurang pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung berapa ini ya? 75 ya berarti ya? Iya. Ya, Iya. oke. Sip. Oke, paham semua. Berapa ini jadinya? 778 ribu. 778 bulat ya. Sip. Iya. Oke, iya benar ya. Saya salah ngelihat yang harusnya atas bawah ke atas. Oke, kemudian NI sekarang cari PI. 778.000. Kemudian ditambah subsidi dulu ya. Iya, Pak. Tambah subsidi apa nih masuknya yang subsidi ini? Transfer Transfer payment. payment. Iya. Kemudian dikurang ya. Kurang. Laba ditahan nggak ada. Laba ditahan nggak ada. Iuran asuransi, social security payment. Ya. Ada 61 ribu ya, Pak. 61.000. Ada lagi? Udah. Enggak. Ya ya. Jadi berapa? 782, Pak. 782. Nah, sekarang langsung ya. Jadi disposable income 782.000 dikurang 40.300. Jadi berapa ini? 741.700. 741.700. Oke. Oke, udah ini semua lah ya. Ini siapa yang coret-coret nih? Ganggu nanti. Ini besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Nah, ini udah beda soal. Ini kenapa coret-coret? Bisa dari luar ya, Pak? Apa? Oh, nggak tahu, Pak. Emang bisa dari. Tadi apa soalnya dengan pendapatan? Oh, ini dua jawaban ya. Besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Cari dulu pendekatan pendapatan. Nah, ini. Oke, jadi pendapatannya biasanya ditandain itu iya ya kalau pendapatan nasional ya. Oke. Ini kali aja ya dari wage atau sewa, interest sama profit.